Pak Dr. Sawedi, jika kita berbicara antara konflik lama dan juga permasalahan stadion yang sekarang memang masih belum selesai, ya belum tahu juga ini kapan dibangunnya. Kemarin kita juga sudah berbicara dengan Bapak Kadispora Sulsel, dan memang katanya anggaran ini akan siap di tahun 2022. Cukup lama ini kita menantikan jika ingin dibangun kembali Stadion Mato Angin. Tadi kata Pak Diakbar juga benar, kita masih mempunyai sepertinya plan B. Jangan cuma mengandalkan plan A saja, karena takutnya ini kita tidak berandai-andai saja gitu. Karena pandemi COVID-19 juga kita masih belum tahu kapan selesainya. Jika kita berbicara anggaran, justru memang pemerintah ini sangat sulit untuk mengumpulkan atau mengalokasikan dana untuk Stadion Mato Angin. Saran-saran mungkin dari Pak Dr. Sawedi seperti apa? Yang pertama, kita tahu bahwa ini kan ada kendala penganggaran dari segi budgetingnya ya. Itu saya baca juga itu di berita bahwa itu nanti dianggarkan tahun pengesahan anggarannya pun belum, tapi diharapkan itu tahun 2022. Yeah. Itu yang pertama. Nah, saya kira kekurangan anggaran itu sebenarnya juga bisa disiasati dengan berbagai hal. Yang pertama, bisa saja pihak-pihak lain yang ingin membantu melalui mekanisme fundraising atau juga crowdfunding ya, melibatkan berbagai stakeholder, itu saya kira juga bisa dilakukan. Dan saya tidak melihat strategi itu dilakukan baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kota ya, khususnya pemerintah provinsi. Sebenarnya penggunaan atau juga permintaan bantuan kepada pihak-pihak swasta ya, melalui dana corporate social responsibility itu sangat memungkinkan sekali. Dan jumlah perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Sulawesi Selatan ini kan sangat banyak sekali. Jadi tergantung bagaimana engagement atau pola komunikasi tim ya untuk meyakinkan stakeholder ini bahwa membangun stadion ini adalah legasi bagi kita semua gitu. Jadi saya kira ini juga sangat penting ya, di mana di berbagai tempat ya, bahkan di berbagai negara membangun stadion itu tidak mesti harus melalui budget dari pemerintah. Bahkan ada swasta atau individu atau juga kelompok-kelompok perusahaan yang ingin berpartisipasi. Saya kira ini harus dicoba. Seperti misalnya di Makassar ini kan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang beroperasi, baik di industri migas maupun di industri pertambangan, di industri perbankan, manufaktur, otomotif dan lain sebagainya. Saya kira ya sangat pantas dan sudah sewajarnya mereka berkontribusi terhadap pemerintah Sulawesi Selatan. Dan salah satu yang menjadi ikon atau kebanggaan kita, ikon-ikon kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan itu ya Stadion Mato Angin itu. Itu saya kira itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setuju dengan Pak Andi, saya kira ini aset pemerintah provinsi ini kan Stadion Barombong. Dan itu sudah menghabiskan ratusan miliar rupiah, tetapi tidak bisa dimanfaatkan. Nah ini kan di samping pemborosan anggaran, juga pembiaran gitu, pembiaran aset negara yang bukannya digunakan tapi dipelihara pun tidak. Jadi berbagai foto-foto yang saya lihat itu di medsos itu, aduh itu sangat memprihatinkan. Sudah ada beberapa bagian yang sudah mulai rubuh dan saya kira itu harus segera direnovasi atau dilengkapi sehingga bisa dimanfaatkan sebagai base camp PSM Makassar gitu. Karena ya kalau bertambah lama tidak diurusin, tidak ada maintenance di situ ya pasti akan bertambah rusak. Nah, saya kira ini yang menarik disoroti juga, bahwa bagaimana pola pemerintah kita ini melakukan perencanaan terhadap pembangunan ini yang tidak pernah tuntas. Jadi terkesan bahwa ya tiba masa tiba akal gitu. Kalau terdesak baru direncanakan. Padahal sebenarnya kalau kita bicara dalam konteks planning, pemerintah kan semua sudah punya, ada RPJMD-nya, ada RPJP-nya, kemudian ada tata ruangnya. Itu sudah sangat clear semua gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang dibangun, tidak perlu ribut lagi bahwa ini tidak sesuai dengan tata ruang, tidak sesuai dengan andalalin dan lain sebagainya. Mestinya itu sudah selesai gitu loh. Jadi saya kira memang pemerintah kita butuh masukan-masukan dan saya pikir ya tolonglah para pengambil keputusan baik di pemerintah kota maupun di pemerintah provinsi
untuk menjadikan kepentingan publik di atas segala-galanya gitu. Karena mereka ini sesungguhnya adalah pelayan publik dan sampai kapanpun dan bagaimanapun caranya mereka harus bertanggung jawab kepada publik. Dan itulah yang kita tagih gitu sebagai warga Makassar, sebagai warga Sulawesi Selatan gitu. Karena dana ada gitu. Ini apa masalahnya? Ya direncanakan dengan baik, dibangun dengan baik dan dirawat dengan baik. Toh dana itu kan juga diperoleh dari pajak-pajak yang kita berikan ke negara, kemudian didistribusikan kembali gitu. Jadi saya kira apa namanya itulah harapan-harapan kita semua supaya opsi-opsi yang pertama silahkan dibenahi apa namanya Stadion Matuangin, tetapi bisa paralel itu juga dibenahi dong bengkelayan-bengkelayan yang ada di Stadion Barombong gitu. Termasuk itu kan juga ada stadion di apa namanya di Sudiang ya Pak Andi ya. Iya betul. Saya kira juga itu harus dimanfaatkan dengan baik gitu dan itu juga adalah aset pemerintah gitu. Saya kira demikian Mas Ade. Baik, terima kasih Pak Dr. Sawedi. Saya kembali ke Pak Diakbar. Pak Diakbar, selaku pengamat olahraga, jika kita berbicara euforia dunia sepak bola di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar, kita punya klub kebanggaan PSM Makassar. Kita berbicara tentang stadion. Memang agak riskan ya, kita melihat penampilan klub kebanggaan kita PSM Makassar yang cukup kompetitif di liga, namun kalau kita melihat internalnya, stadionnya, aduh ini kita cukup apa ya, agak-agak sedih gitu. Perasaan kita melihat klub kebanggaan kita ini masih berkompetisi, namun stadion saja ini kita masih belum rampung. Ada nggak pesan-pesan atau harapan-harapan dari Pak Diakbar selaku pengamat olahraga agar bisa nih, kalau kita lihat separuh dari Kota Makassar ini memang cinta dengan PSM Makassar. Silahkan Pak Diakbar. Ya, saya kira harapan kita sebagai masyarakat olahraga karena Makassar itu tentu identik dengan PSM, ya. PSM ini sudah menjadi ikonnya Makassar. Kalau kita keluar di provinsi lain atau di kota-kota luar Makassar, maka yang menjadi kebanggaan kita itu adalah PSM. Tetapi tentu menjadi ironis sekali sebagai kesebelasan yang besar, memiliki prestasi, jejak prestasi yang tinggi, ya, tetapi tidak memiliki stadion yang representatif. Ini kan tentu menjadi ironis sekali. Saya kira saya sepakat dengan Pak Dr. Swedi tadi bahwa memang untuk kedepannya ini bagaimana supaya PSM Makassar ini bisa memiliki stadion atas dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Makassar. Saya kira ini hanya persoalan komunikasi saja antara kedua pemimpin kita ini. Ego-ego sektoral yang ini masih muncul. Saya kira kalau untuk kepentingan rakyat, saya kira itu akan dihilangkan kalau saya kira. Jadi harapan kita sebagai pengamat masyarakat olahraga, kita mengharapkan sekali kepada kedua pemerintahan kita ini di provinsi maupun di kota Makassar, kolaborasilah sehingga stadion ini bisa cepat diselesaikan. Apakah itu Barombong dulu yang diselesaikan, kemudian di belakang dicarikan dana yang lebih besar untuk Stadion Matuangin, sehingga seperti yang saya sampaikan di pembicaraan-pembicaraan yang lalu, kalau sudah ada stadion satu kita, maka kita sudah bisa mengusulkan misalnya menjadi tuan rumah PON olahraga, sehingga dengan dasar itu kita bisa mendapatkan bantuan-bantuan dari pusat untuk membangun sarana-sarana olahraga lainnya. Apakah itu menyelesaikan stadion Matuangin yang lebih representatif, yang lebih besar kapasitasnya, gor olahraga yang masih belum selesai di Barombong, di Sudiang itu yang belum selesai, itu bisa diselesaikan dengan standar internasional. Saya kira kita perlu berkaca kepada Provinsi Sumatera Selatan, bagaimana gubernurnya dengan pemerintah kotanya itu berkolaborasi, sehingga kedua kota dan provinsi ini bisa menjadi tuan rumah Asian Games. Ya tentu ini perlu kita tiru kalau memang ingin menginginkan Kota Makassar ini menjadi kota dunia. Karena salah satu cirinya kota dunia itu ya tentu dengan sarana olahraga yang representatif. Kalau PSM itu sudah dikenal di Asia, tetapi memiliki satu stadion saja tidak ada yang memenuhi persyaratan, ya tentu kan menjadi ironis sekali.
Jadi saya kira ini persoalan komunikasi saja, pemimpin kita, harapan kita kepada Pak Wali Kota dengan Pak Pelaksana Tugas, bangunlah komunikasi yang bagus supaya stadion kita yang menjadi kebanggaan warga Kota Makassar dan Sulawesi Selatan itu bisa diselesaikan cepat. Saya kira seperti itulah harapan-harapan saya selaku masyarakat olahraga dan pengamat olahraga. Baik, terima kasih Pak Andi Akbar atas waktunya hari ini sudah memberikan masukan-masukannya, saran dan harapannya. Pak Dr. Sawedi juga terima kasih. Saya ini tadi mendengar pernyataan Pak Dr. Sawedi, kerjakanlah kerjaan sesuai dengan tupoksinya. Seperti itu ya Pak Dr. Sawedi, jangan ingin mengerjakan pekerjaan yang memang bukan wewenang kita gitu. Masing-masing harus fokus. Tapi kalau ingin membantu ya tidak masalah. Ayo kita sama-sama, karena memang stadion kepentingan bersama, bukan kepentingan 1-2 orang saja. Tadi juga kata Pak Andi Akbar, hilangkan ego. Masing-masing pemimpin kita nih, ya kita harus akui, ayolah kita sama-sama duduk bersama, kita membahas bagaimana kedepannya Stadion Matoanging. Bahkan kita ini sama-sama berharap bukan hanya Stadion Matoanging yang dimiliki PSM Makassar, siapa tahu ada stadion-stadion lain yang memang kapasitasnya, standarnya hampir sama dengan stadion-stadion yang ada di kota-kota lain yang sudah diakui oleh Asia seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Saya Devi Brian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dr. Sawedi, Pak Andi Akbar, sehat selalu. Pak Dr. Sawedi. Ya, Pandi, selamat Ki.